Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 7 orang di Kabupaten Ciamis mengalami luka bakar akibat tabung gas meledak. Dua remaja di Kabupaten Garut tewas tenggelam saat berenang di kolam sedalam 3 meter. Seorang pria di Kota Bogor ditemukan tewas di dalam jurang. Diduga korban terpeleset. Seorang pria diduga jatuh ke jurang dan meninggal dunia di Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena medan yang sulit. Tim SAR gabungan terus berupaya evakuasi jasad seorang pria yang jatuh ke dalam jurang setinggi 12 meter di Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor. Di tengah guyuran hujan, tim SAR turun ke sungai yang gelap dan medan yang sulit. Meski proses evakuasi sempat terkendala, namun jasad korban berhasil ditarik menggunakan tali. Kesulitannya mungkin karena diperkirakan sudah 2 hari atau 3 hari ya itu si jenazah, jadi sudah agak kaku. Jadi akhirnya kita melakukan sistem pengangkatan pakai hauling ya, artinya diangkat dulu baru dimasukkan ke kantung jenazah dan dilanjutkan langsung dengan sistem tarikan ke atas supaya lebih aman dievakuasi. Korban diketahui bernama Tatang yang merupakan warga setempat. Korban diduga terpeleset saat berada di tepi jurang. Sebelum jasad korban ditemukan, pihak keluarga telah mencari korban selama 4 hari. Jasad korban ditemukan oleh warga setempat saat mereka sedang kerja bakti membersihkan sampah. Anak-anak turun nih, yang kerja bakti sini turun ke bawah. Udah pakai dantar, dilihat benar, mayit. Kenal Pak? Kenapa? Kenal nggak Pak sama korban? Kenal. Warga sini? Warga Gang Mitra, RT 1 RW 1. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk divisum agar penyebab kematian korban dapat diketahui. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang remaja pria ditemukan tewas tergantung di jembatan layang Cimindi, Kota Bandung. Polisi belum menyimpulkan penyebab korban meninggal. Warga di kawasan Andir, Kota Bandung heboh Jumat pagi. Seorang remaja pria ditemukan tewas di jembatan layang Cimindi. Arus lalu lintas Bandung Cimahi tersendat karena banyak warga yang menonton. Petugas damkar turun ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah korban. Proses evakuasi berlangsung selama 30 menit. Sementara dari proses identifikasi awal, polisi belum menemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Ya mungkin kemungkinan ini masih dalam taraf penyidikan. Jadi TKP-nya di jembatan Cimindi di atas. Kemungkinan bunuh diri gitu Pak. Sejumlah laki-laki ini dalam taraf penyidikan belum di ini. Ya, jadi dugaan sementara bunuh diri gitu Pak? Bunuh diri, kemungkinan bunuh diri ya. Itu sekitar jam berapa itu Pak? Sekitar tadi pagi. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi Bandung untuk divisum. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dua remaja di Garut tewas tenggelam saat berenang di kolam besar sedalam 3 meter. Kedua jasad korban berhasil ditemukan setelah petugas gabungan menguras kolam selama 5 jam. Nyawa dua remaja berakhir di sebuah kolam besar dengan kedalaman 3 meter di Kampung Cilame, Desa Sukawangi, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Kedua korban tewas saat sedang berenang. Petugas gabungan terjun ke tempat kejadian untuk mencari jasad korban. Proses pencarian sempat terkendala karena kolam ini cukup dalam. Setelah petugas gabungan dibantu warga menguras kolam selama 5 jam, kedua jasad korban ditemukan di dasar kolam. Selanjutnya jasad kedua korban dibawa ke RSUD Garut menggunakan ambulans untuk diautopsi.
tepatnya Kampung Cilame, Desa Sukajadi, yang satu lagi dari Kampung Nagara Tengah, Rancabango. Ini beda desa. saat berenang atau gimana? Betul, kami kira mereka tadi saksi juga ada yang menyampaikan bahwa sekitar sebelum Jumatan setengah 12 lihat anak-anak yang 2 orang ini lagi berenang di kolam tersebut. Kedua korban merupakan warga Sukawangi dan warga Rancabango, Tarogong Kaler. Mereka diduga nekat berenang di kolam dalam sehingga tenggelam. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di sebuah gubuk di pinggir Jalan Raya Naronggong Cilengsi, Kabupaten Bogor. Diperkirakan korban tewas lebih dari 3 hari karena sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Bau busuk menyengat yang tercium oleh warga menjadi awal mula penemuan jasad Yogo Jatmiko. Jasad Jatmiko ditemukan oleh salah satu warga di sebuah gubuk bekas bengkel, Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor. Polisi memasang garis di lokasi penemuan mayat. Mereka menemukan tas kecil dan ponsel yang diduga milik korban. Jatmiko diduga meninggal dunia lebih dari 3 hari karena jasadnya sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Kami menerima informasi dari warga sekitar bahwa ditemukan mayat, jadi mayat itu jenis kelaminnya laki-laki. Oke. Nah, jadi untuk dugaan sementara kalau untuk luka-luka kan belum ditemukan, tapi kita lagi menunggu hasil dari otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setelah dievakuasi, jasad Jatmiko dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.